Tumbangnya Bang Hotman Paris ini ketika dia di persidangan melawan Rasman Nasution guys, itu menimbulkan spekulasi yang banyak sekali ya. Ada hal yang menarik nih, salah satunya adalah bapak satu ini yang bernama Syahar. Di sini dia mengatakan secara terang-terangan loh guys, kalau Bang Hotman Paris ini diguna-guna oleh musuhnya sendiri guys. Nah, lawannya ini tentu sudah jelas ya, adalah Rasman dan si Firdaus. Sini guys, padahal Bang Hotman Paris ini sudah mengklarifikasi kalau kronologi penyakitnya itu adalah digigit berang-berang. Untuk selanjutnya guys, mari kita lihat penjelasan Bang Hotman Paris dan Syahar ini mengenai kronologi dan sakit yang dimaksud oleh Bapak Syahar ini. Yuk kita dengarkan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bang Syahar menanggapi tentang penegakan hukum dan pelaksanaan hukum yang dijalani oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea pada waktu kemarin itu bersidang tiba-tiba tumbang dan warna menghitam ya, kecoklatan. Jadi saudara Hotman itu sebenarnya kena guna-guna ya, guna-guna atau ilmu sejenis santet, tetapi belum santet, baru kelas guna-guna ya, diguna-gunain orang supaya pencapaian di dalam kemenangan kasus itu terhalang. Saya rasa seperti itu, karena kenapa ya, selama ini Hotman sehat-sehat saja ya. Mungkin kalau mendadak saya rasa sudah mempersiapkan diri sebelumnya sebelum terjadi hal-hal. Jadi dalam analisis saya itu ya memang kena guna-guna atau sebuah apa yang disebut dengan permainan ilmu yang dijalankan seseorang. Kita tidak tahu dari mana orang tersebut, tapi yang jelas itu adalah sebuah ketidakwajaran di dalam analisis kesehatan atau kewajaran ya. Jadi perlu menghimbau kepada saudara Hotman Paris Hutapea supaya lebih berhati-hati, karena di dunia ini adalah hitam putih ya, ada malam ada siang, kemudian yang siang itu ya terang bisa dibaca oleh logika, tetapi yang sulit itu kalau malam kita tidak tahu siapa yang lewat, apalagi kalau pakai topi ya, pakai topi kemudian melakukan sesuatu hal-hal yang negatif kepada orang atau diri kita sendiri. Kadang-kadang kita saru atau terbayang-bayang tidak jelas oleh orang tersebut yang melakukannya ilmu hitam itu. Jadi Hotman Paris itu adalah korban guna-guna, tapi kita tidak bisa tahu siapa yang menghembuskan angin yang tidak bagus atau nujum yang tidak tidak senonoh terhadap saudara Hotman. Karena kenapa ya, yang jelas bahwa adalah orang yang membencinya adalah Hotman tersebut ya, bukan ilmu nyasar ini, bukan guna-guna yang nyasar, tetapi memang sengaja diperuntukkan untuk saudara Hotman Paris Hutapea. Jadi perlu kita berhati-hati di dalam ilmu guna-guna, termasuk santet ya, kemudian ilmu-ilmu lain yang tidak bisa dibaca oleh kasat mata dengan secara nyata. Karena kenapa? Satu, saya pesan bahwa ada ilmu, bukan guna-guna, bukan santet, tetapi ada alibi seseorang yang bisa membuat hancur atau orang tersebut bisa terjatuh di dalam persoalan ketidaksadaran atau sakit. Salam Bang Syahar Advokat. Salam subuh Hotman Paris, tanggal 23 Februari jam 5 subuh dari rumah sakit. Hotman masih di rumah sakit, opname sejak tanggal 21 karena HB darah, unsur darah dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan penambahan darah. Ada penambahan darah, dan pagi ini jam 8 pagi
anak saya Frank telah mempersiapkan private jet akan berangkat ke Singapura untuk pemeriksaan tambahan. Ya, kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi. Saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus, kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali dari mulai Brownies, pokoknya di mana-mana saluran TV saya syuting, ada juga pembawa acara. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak sampai kemudian pergi sidang dan drop.